Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat tanggal 4 Februari tahun 2022. Bacaan pertama dari kitab Putra Sirak pasal 47 ayat 2 sampai 11. Seperti lemak dipungut dari korban penghapus dosa, demikianlah Daud dipungut dari orang-orang Israel. Singa-singa dipermainkan olehnya, seolah-olah kambing jantan belaka, dan beruang-beruang seakan-akan hanya anak domba saja. Bukankah di masa mudanya ia membunuh seorang raksasa serta mengambil nista dari bangsanya dengan melemparkan batu dari pengumban dan mencampakkan kebanggaan Goliat? Sebab berserulah ia kepada Tuhan yang Maha Tinggi, yang memberikan kekuatan kepada tangan kanannya, sehingga Daud merebahkan orang yang gagah dalam pertempuran, sedangkan tanduk bangsanya ditinggikannya. Maka dari itu, ia dimuliakan karena laksaan, dan dipuji-puji oleh karena berkat-berkat dari Tuhan ketika mahkota yang mulia dipersembahkan kepadanya. Sebab ia membasmi segala musuh di kelilingnya dan meniadakan orang-orang Filistin lawannya, serta mematahkan tanduk mereka hingga hari ini. Dalam segala tindakannya, Daud menghormati Tuhan dan dengan kata yang luhur menghormati yang kudus, yang maha tinggi. Ia bernyanyi-nyanyi dengan segenap hati dan mengasihi penciptanya. Di depan mezbah ditaruhnya kecapi dan memperindah lagu-lagunya dengan bunyinya. Ia memberikan kemeriahan kepada segala perayaan, dan hari-hari raya diaturnya secara sempurna. Maka orang memuji-muji nama Tuhan yang kudus, dan mulai pagi-pagi benar, suara orang bertalun-talun di tempat kudusnya. Tuhan mengampuni segala dosanya, serta meninggikan tanduknya untuk selama-lamanya. Ia pun memberikan perjanjian kerajaan dan menganugerahkan kepadanya tahta yang mulia di Israel. Sesudah dia, tampillah seorang putra yang bijak, yang berkat Daud hidup dengan berlapang. Salomo meraja di zaman damai, dan ia dianugerahi Allah dengan ketentraman di sekelilingnya, supaya ia sempat mendirikan rumah bagi nama Tuhan dan membangun tempat kudus untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus pasal 6 ayat 14 sampai 29.
Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal, dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, "Bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi." Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena itu, Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya, tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah dekat dengan Tuhan, dekat dengan sesama.
Di tengah kehidupan yang semakin majemuk ini, kita akan diperhadapkan dan bertemu dengan berbagai pribadi yang bersifat dan berkarakter berbeda. Tingkat kebijakan seseorang menentukan sikap dia dalam bereaksi di setiap perjumpaan antar pribadi. Saudara terkasih, bacaan Injil pada hari ini menghantar kita pada perkenalan terhadap 3 karakter pribadi yang berbeda. Pertama yaitu Herodes, yakni sebagai seorang lelaki dan seorang pemimpin yang tidak baik, bisa mengorbankan nyawa orang lain demi nama baiknya. Kedua yaitu Herodias, seorang wanita ambisius dan hatinya dipenuhi dengan dendam dan sakit hati. Ketiga yaitu Yohanes Pembaptis, seorang pribadi yang tidak kenal kompromi dalam menyuarakan kebenaran dan pribadi yang sederhana dan rendah hati. Kira-kira kita termasuk pribadi yang mana? Atau ketiga-tiganya ada dalam diri kita? Tidak jarang di dalam keseharian dan hidup kita berjumpa dengan sosok Herodes yang mengelilingi kita. Berapa banyak pemimpin saat ini yang demi kuasa dan nama baiknya lebih banyak melakukan pencitraan dengan narasi-narasi yang tertata rapi daripada bekerja untuk kepentingan dan kebaikan masyarakat. Hanya segelintir pejabat yang benar-benar bekerja untuk rakyat dan bersama dengan rakyat. Justru banyak ditemukan pejabat yang dengan enaknya mengingkari panggilan mereka sebagai pelayan rakyat dengan mengeruk harta negara demi kepentingan pribadi dan golongan. Maka, diinspirasi oleh bacaan Injil pada hari ini, mari kita menyuarakan dengan lantang sebagaimana Yohanes Pembaptis menjadi corong kebenaran, dan jangan biarkan mereka menari di atas penderitaan rakyat. Saudara-saudariku terkasih, di dunia media sosial semakin banyak kita jumpai orang-orang yang begitu mudah untuk mendiskreditkan orang yang dianggap tidak sejalan dan sepemikiran dengan mereka, begitu mudah memaki-maki orang lain yang berseberangan dengan keyakinan mereka dan dengan seenaknya membuat narasi-narasi yang menyesatkan tanpa rasa bersalah. Ini semua sebenarnya mengungkapkan realitas masyarakat kita yang sedang sakit jiwa. Sosok Herodias muncul bertebaran di sekitar kita. Orang sakit karena dendam dan sakit hati yang berujung pada penghancuran pribadi lain terjadi di tengah-tengah kita. Apa yang bisa kita lakukan sebagai pengikut Tuhan? Kedekatan kita dengan Tuhan akan menjadi solusi terhadap penyakit masyarakat ini, karena orang yang semakin dekat dengan Tuhan akan semakin dekat pula dengan sesamanya. Demikian juga orang yang punya kedekatan dengan Tuhan akan mempunyai daya pengampun yang besar, sebagaimana Tuhan yang adalah Sang Pengampun. Jangan biarkan diri kita dikuasai sakit hati sebagaimana Herodias. Kita singkirkan Herodias di dalam hati kita. Semoga demikian. Amin.